Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Bab 3101 sampai bab 3102. Ye Chong merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar seseorang memanggilnya. Inilah tepatnya yang terjadi dalam penglihatan itu. Apakah itu benar-benar Murong Yan? Ye Chong berbalik dengan cemas dan menemukan bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah seorang gadis berusia 20-an, tapi itu bukan Murong Yan. Untungnya, itu bukan Murong Yan, dan Ye Chong menghela nafas lega. Namun, gadis kecil di depanku itu aneh. Gadis kecil itu berkulit seputih salju, memakai kacamata bundar, dan tinggi, sedikit lebih tinggi dari Ye Chong. Apakah kamu di sini untuk mencuri sesuatu? Gadis kecil itu menatap Ye Chong melalui lensa dengan mata besar terbuka lebar, dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Ye Chong menyentuh hidungnya. Tidak, matamu yang mana yang melihatku mencuri? Jangan bicara omong kosong. Jangan berbohong padaku, kamu mencuri Qi Huang dan aku bisa mencium baunya, kata gadis kecil itu sambil memegang bahunya, tampak sangat bangga. Biarkan aku pergi, bisakah kamu mencium bau ini? Ye Chong mengagumi tanpa sadar. Qi Huang dan sudah dimasukkan ke dalam senjata ajaib luar angkasa, dan masih bisa tercium. Hidung gadis kecil ini lebih sensitif daripada hidung anjing. HMPH, itu dia? Menurutmu aku ini siapa? Wang Sue, aku penjaga ruang alkimia, aku bisa mencium ramuan-ramuan dari jarak 100 mil. Saat dia mengatakan ini, gadis kecil bernama Wang Sue menggeliat, mengulurkan tangannya, tangan kecil yang indah, keluarkan. Ye Chong melihat tangan kecil ini, kulitnya putih, jari-jarinya panjang dan tipis, dan kukunya dicat merah muda, yang terlihat cukup bagus. Dia terkekeh, ternyata itu kakak senior Wang Sue. Saya baru di sini, saya tidak akan memberi Anda ramuan ini. Bagaimana kalau saya memberi Anda beberapa hal baik lainnya? Hal bagus apa? Tanya Wang Sue. Ye Chong mengeluarkan botol hitam kecil Dewa Naga dari senjata ajaib luar angkasa dan berkata, ini adalah hal yang baik. Oleskan pada kulit. Ini dapat mengencangkan kulit, mengisi kembali protein, dan membuat Anda lebih cantik. Bah, aku punya kulit yang sempurna, tapi aku masih perlu mengencangkan kulit, Wang Sue berkata sambil menyembunyikan botol hitam kecil Dewa Naga di pelukannya. Melihat Wang Sue menerima hadiahnya, Ye Chong tersenyum dan hendak pergi. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Wang Sue memanggil Ye Chong lagi. Ye Chong berbalik dan bertanya dengan bingung, apa lagi yang kamu lakukan? Serahkan Qi Huang dan, cepatlah, Wang Sue mengangkat jarinya ke arah Ye Chong. Ye Chong tercengang, apakah kamu tidak menerima semua barang-barangku? Mengapa? Apa yang terjadi dengan menerima barang-barangmu, itu untukmu, pendatang baru, untuk menghormati kakak perempuanmu, serahkan dengan cepat, atau aku tidak akan melakukannya, bersikaplah sopan, Wang Sue berkata dengan tidak masuk akal. Ye Chong belum pernah melihat seorang gadis dengan wajah sebesar itu. Dia hampir kehilangan kesabaran, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Wang Sue mengenakan pakaian seputih salju. Ini menunjukkan bahwa Wang Sue adalah salah satu murid berpakaian putih di sini. Saya khawatir kekuatan Wang Sue mirip dengan miliknya. Jika benar-benar terjadi perkelahian, bahkan jika dia menang, itu mungkin akan menimbulkan kehebohan. Maka, akan sangat buruk jika membiarkan orang lain di pengadilan Langit Timur mengetahui bahwa dia ada di sini untuk mencuri ramuan itu. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Ye Chong tidak punya pilihan selain menyerahkan sementara Qi Huang dan kepada Wang Sue. Bagaimanapun, akan ada banyak peluang di masa depan. Memikirkan hal ini, Ye Chong mengeluarkan pil Qi Huang dari senjata ajaib luar angkasa dan meletakkannya di tangan kecil Wang Sue. Wang Sue menemukan pil Qi Huang dan berkata dengan bangga, itu benar, mengingat ini adalah pelanggar pertamamu, aku akan mengampunimu kali ini, kakak senior. Jika kamu berani datang ke ruang alkimia lagi untuk mencuri pil tersebut, berhati-hatilah dan aku akan mengalahkanmu sampai mati.
Wang Sue mengepalkan tangannya, menunjuk ke Ye Chong, lalu berbalik dan pergi. Ye Chong mencibir dalam hatinya, dia tidak percaya Wang Sue bisa menangkapnya lain kali. Wang Sue tidak mengambil 2 langkah sebelum dia berbalik dan berkata kepada Ye Chong, "Oh, ngomong-ngomong, jangan berpikir tidak apa-apa jika kamu mencuri lagi. Sudah kubilang, aku akan selalu memperhatikanmu. Ini tuduhanku, aku bertanggung jawab menjaga ruang alkimia." Setelah mendengar ini, Ye Chong diam-diam berteriak dan memikirkan apa yang harus dilakukan. Dia harus menunggu di sini sampai Cui Ming kembali, dan kemudian memikirkan solusinya. Namun, sudah lama sekali dan Cui Ming belum kembali. Saya bertanya-tanya apakah itu karena para tetua surga timur sangat sulit untuk direkrut. Pikir Ye Chong. Di sisi lain, Cui Ming menurunkan Ye Chong dan berjalan ke gedung utama, dan segera dia tiba di kantor tempat para biksu Sanxing beristirahat. Seorang anak di kantor memberitahu Cui Ming bahwa guru Sanxing sedang minum teh di pavilion dan dia akan pergi dan meneleponnya sekarang. Dan Cui Ming telah menunggu di kantor selama hampir setengah jam, tetapi Tuan Sanxing dan Xiao Tong masih belum kembali. Dia juga sangat aneh dan hanya bisa terus menunggu di kantor. Saat ini, guru Sanxing sedang minum teh dengan santai. Anak itu sedang berdiri tegak di belakang mereka saat ini. "Haha, ayo kita pergi ke sana nanti dan beri anak itu lebih banyak waktu," kata Master Yu King Siwenxia. "Namun, saya sedikit khawatir sekarang. Perintah kami tidak cukup jelas dan anak itu tidak dapat menemukannya," kata Master Hai King Wang Ye. Kongking Master Song Yuming menyesap tehnya dengan bangga, lalu meletakkan cangkir tehnya dan berkata perlahan, "Jangan khawatir, saya akan melakukan pekerjaannya. Apalagi yang perlu Anda khawatirkan, pengingat yang saya buat dapat ditemukan oleh dia sekilas, dan tidak jelas, membunuh 2 burung dengan 1 batu." 2 orang lainnya mengangguk. Siwenxia menghela nafas dan berkata, "Hei, aku benar-benar tidak menyangka kita akhirnya mencapai titik ini. Penghalang antara surga dan dunia manusia mungkin benar-benar terbuka." Berbicara tentang ini, mereka bertiga sedikit bersemangat. "Haha, aku tidak sabar untuk melihat bagaimana rasanya menjadi dewa sejati," kata Song Yuming. Ye Chong ada di sana, menunggu Cui Ming dan memikirkan cara mendapatkan pil Qi Huang. Baru saja dia melihat Wang Sue dan memasukkan Qi Huang pil ke ruang alkimia. Ketika Wang Sue pergi, dia memberi peringatan pada Ye Chong. Jika Ye Chong mencuri lagi dengan gegabah, dia pasti akan ketahuan dan tidak akan berhasil. Suatu cara harus ditemukan. Tepat ketika Ye Chong tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya dengan lembut. "Tuan kamu." Lalu, aku melihat kepala kecil Ruth menyembul dari balik dinding di sebelahnya. Dia melihat sekeliling dan melihat tidak ada orang di sekitarnya, dan datang sambil tersenyum. "Aku sudah lama mencarimu, dan kamu ada di sini," kata Ruth. Ye Chong mengerutkan kening. "Ruth, bagaimana kamu sampai di sini?" "Kamu datang ke sini diam-diam," kata Ruth. Ye Chong bertanya dengan heran. "Ada begitu banyak master di sekitar pengadilan surgawi timur, bagaimana Anda bisa diam-diam datang ke sini dan tidak ada yang memperhatikan Anda?" Ruth berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya menemukan jalan kecil, yang sepi, sampai ke sini." Ye Chong tidak menyangka ada jalan sekecil itu, yang merupakan kabar baik. "Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan?" tanya Ruth. Ye Chong menggelengkan kepalanya, lalu menceritakan semuanya pada Ruth tentang Tu Qi Huang dan Wang Sue tadi. Setelah mendengar ini, Ruth tersenyum bangga. "Saya punya ide." Ye Chong bertanya, "Apa yang dapat kamu lakukan?" Ruth berkata, "Bukankah ini sederhana? Sekarang kita memiliki 2 orang. Satu bertanggung jawab untuk membawanya pergi, dan yang lainnya bertanggung jawab untuk mencuri barang-barang. Bukankah itu cukup?" Pada titik ini, Ye Chong juga tiba-tiba menyadari. Dengan Ruth sebagai penolong yang kuat, tidak ada kebutuhan yang sia-sia. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk mengalihkannya? Ye Chong bertanya. Ruth berkata, "Tentu saja kamu bertanggung jawab untuk mengalihkannya. Serahkan urusan lain padaku." Ini,
Ye Chong agak ragu-ragu. Awalnya, dia ingin Ruth bertanggung jawab mengalihkan perhatian Wang Sui, dan kemudian dia akan pergi ke ruang alkimia dan mencuri pil Qi Huang. Namun, setelah memikirkannya, perhatian Wang Sui harus berada di tubuhnya sendiri. Jika dia tidak memancing Wang Sui pergi sendirian, aku khawatir Ruth tidak akan begitu sukses. Jika dia gagal memancing Wang Sui pergi dan mencuri ramuan itu sendirian, itu akan sulit untuk menghadapinya jika Wang Sui menangkapnya. Oke, aku akan memancingnya pergi, kata Ye Chong. Ruth berkedip pada Ye Chong, serahkan padamu. Saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu Rong Yan? Jangan khawatir, dia telah dikirim kembali ke hotel. Sekarang semua orang tahu bahwa dia adalah wanitamu, dan kamu sekarang dari Dong Tianting. Jadi mereka tidak berani memikirkan Nona Murong, kata Ruth sambil tersenyum buruk. Dia terus menambahkan, bahkan jika Cheng Feili itu tidak gila, dia tidak akan berani memprovokasi Nona Murongmu sekarang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan bergumam, apa hubungannya ini dengan Cheng Feili? Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan menuju gedung 2 lantai di sebelahnya. Baru saja, dia melihat Wang Sui berjalan ke sini dengan matanya sendiri. Diperkirakan Wang Sui ada di atas sana sekarang, selalu mengamati situasi di ruang alkimia. Ye Chong berkata pergilah, sambil memikirkan cara memancing Wang Sui pergi. Baru saja, Ruth menyebut Cheng Feili, dan nama itu masih tersimpan di alam bawah sadar Ye Chong. Tiba-tiba, Ye Chong sepertinya punya ide. Dia tiba-tiba teringat perkataan Cheng Feili yang terkenal, bertanyalah tanpa bersikap tidak sopan. Ye Chong datang ke pintu turun di lantai 2. Pintunya tidak terkunci dan dia mendorongnya hingga terbuka dengan derit. Lantai 1 bangunan kecil itu bersih dan rapi. Terdapat meja di tengah ruangan, beberapa buku di atas meja, dan di samping buku ada tumpukan kosmetik. Ye Chong berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Lantai 2 merupakan aula yang luas. Begitu memasuki pintunya, Anda bisa melihat jendela setinggi langit-langit yang luas dan terang di seberangnya. Saat ini, Wang Sui sedang duduk di kursi gantung putih, dengan punggung menghadap ke arah Ye Chong. Ye Chong berjalan mendekat dan menemukan bahwa, melalui jendela, dia bisa melihat pintu ruang alkimia di bawah. Tidak heran Wang Sui dapat mengetahui pada waktunya bahwa Ye Chong telah mencuri sesuatu, seperti yang dia lihat di sini. Ye Chong berjalan mendekat dan berjalan ke Wang Sui. Aroma samar melayang ke hidungnya. Pada saat ini, Ye Chong menyadari bahwa Wang Sui tidak melihat keluar jendela, tetapi menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mempelajari botol hitam kecil Dewa Naga yang baru saja diberikan Ye Chong padanya. Dia meletakkan botol hitam kecil Dewa Naga di tangannya, memutarnya dengan hati-hati, dan bergumam, bisakah benda ini benar-benar mengencangkan kulit? Apakah ini akan lebih baik daripada air peri saya? Pantas saja. Wang Sui tidak melakukannya. Saya menemukan Ye Chong masuk. Ternyata dia sedang berkonsentrasi mempelajari masalah ini. Ye Chong terkekeh dan berkata, "Hei, kakak senior Wang Sui." Ini mengagetkan Wang Sui, dan wajahnya yang semula cerah berubah menjadi lebih putih karena ketakutan, dan botol hitam kecil di tangannya hampir jatuh ke tanah. Ups, Wang Sui melompat. Aku akan mati, aku takut setengah mati. Kemudian, dia melihat itu adalah Ye Chong. Wang Sui mengangkat alis tipisnya dan menatap Ye Chong. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang memintamu masuk? Ye Chong menggosok tangannya, meniru penampilan Cheng Feili, dan berkata dengan senyum kejam, "Baiklah, Wang Sui kakak senior, biarkan aku datang dan menemuimu." "Lihat aku, apa yang kamu lihat aku lakukan?" Wang Sui duduk kembali di kursi goyang dan bergoyang maju mundur, terlihat sangat santai. "Lihat betapa cantiknya kamu." Ye Chong berusaha keras mengingat penampilan Cheng Feili. "Apa?" Wang Sui mengerutkan kening. "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Chong terkekeh. "Hei, kakak senior Wang Sui, aku hanya melihatmu sekali di bawah dan aku tidak bisa melupakanmu. Kakak senior, kamu adalah sungguh dia sangat cantik.
kenapa kamu tidak menjadi pacarku? Kamu sangat berani, si kecil baru, kamu berani mengaku padaku, Wang Sue berkata dengan alis terangkat. Jelas sekali, terlalu banyak orang yang menyatakan cintanya kepada Wang Sue. Wang Sue sudah terbiasa dengan adegan ini dan tidak menunjukkan rasa panik, bahkan rasa malu seperti seorang gadis kecil. Ye Chong tahu sepertinya dia harus lebih kejam. Kakak, kenapa kamu tidak berjanji saja padaku? Ye Chong bersikeras lagi. Tidak, siapa aku? Sebaiknya kamu segera turun. Kalau tidak aku tidak akan sopan, kata Wang Sue. Ye Chong menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama seperti Cheng Fei Li, Ye Chong masih merasa sedikit tidak tahu malu. Dia tidak terlalu peduli dan memeluk Wang Sue yang masih duduk di kursi goyang. Kakak, kamu sangat cantik, kata Ye Chong. Ye Chong hanya merasakan aroma samar mengalir ke hidungnya. Memegang Wang Sue di pelukannya, dia merasa bahwa pihak lain lembut, dan cukup elastis di tempat yang seharusnya. Dipeluk oleh Ye Chong, Wang Sue tampak terkejut, berteriak, dan dengan cepat mendorong Ye Chong menjauh. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wang Sue tersipu untuk pertama kalinya. Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, moto hidupku adalah, mintalah tanpa bersikap tidak hormat, kakak senior, kamu tidak akan menyalahkanku. Wang Sue berubah dari kaget menjadi marah, dan berkata dengan marah, brengsek, jangan, bukankah kamu memukulku sampai mati hari ini, kamu? Dengan mengatakan itu, Wang Sue melompat dari kursi goyang, lalu mengangkat tangan merah mudanya dan memukul kepala Ye Chong. Kekuatan pukulannya tidaklah ringan, cukup untuk menghancurkan batu besar yang keras seperti semangka. Tampaknya Wang Sue akan memukuli Ye Chong sampai mati. Ye Chong, seorang pahlawan, berbalik dan lari, tidak ingin langsung menderita kerugian. Kamu bajingan, kamu ingin melarikan diri setelah menjadi gangster, biarkan aku memukulmu sampai mati, teriak Wang Sue. Karena itu, Wang Sue mengejarnya. Ye Chong dan Wang Sue berlari menuju alun-alun taman di belakang bangunan kecil, satu di belakang yang lain. Pada saat ini, Ruth, yang sedang menunggu di tempat, melihat Ye Chong ketakutan dari kejauhan, diikuti oleh Wang Sue yang marah. Dia tidak punya waktu untuk peduli apakah Ye Chong akan dipukuli sampai mati, dan dia masuk ke ruang alkimia. Para murid berpakaian abu-abu di ruang alkimia masih tidak melihat Ruth. Ruth dengan mudah mengikuti apa yang Ye Chong katakan padanya dan menemukan Qi Huang Dan. Saat Ruth mengeluarkan Qi Huang Dan, tidak ada yang menghentikannya. Di sisi lain, Wang Sue sudah mengejar Ye Chong dan berlari sejauh 2 mil. Brengsek, berhenti di sini dan lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati, teriak Wang Sue. Dia tidak menyangka Ye Chong, seorang bajingan, bisa berlari begitu cepat. Tapi Ye Chong tidak peduli tentang ini. Dia hanya melarikan diri, berpikir bahwa Ruth akan segera berhasil. Bersambung.